Dewasa ini, kemajuan militer Iran banyak dibicarakan, terutama karena kemampuan bertahan dan serangannya mampu membendung kekuatan besar gabungan Israel dan Amerika Serikat. Menyoroti kemajuan yang dimaksud, mesin penghancur baru terungkap yang diklaim mampu menghancurkan puluhan kota di Israel dalam sekali serang. Benarkah demikian? Karena itu, mari mencari tahu faktanya melalui spesifikasi dan efek yang dihadirkan lebih jauh melalui pembahasan berikut. Arash-2 mampu jangkau 2.000 km. Drone kamikaze Arash-2 merupakan versi terbaru dari Arash-1 yang diumumkan ke publik pertama kali pada tahun 2015. Adapun Arash-2 yang juga dikenal sebagai Qian-2 diluncurkan pada Januari 2019 oleh Angkatan Darat Iran selama latihan drone besar-besaran. Sebagai perbandingan, Arash-1 memiliki lebar sayap 2 meter, muatan hingga 30 kg, ketinggian praktis 5,5 km, kecepatan jelajah 350 km per jam, dan kecepatan maksimum 480 km per jam. Sementara Arash-2 memiliki lebar sayap hingga 4 meter, panjang 4,5 meter, dan jangkauan yang mencapai sekitar 1.600 km bahkan lebih menurut beberapa sumber. Tapi jaringan televisi Iran, Press TV, membahasakan jangkauan mematikan Arash-2 mencapai jarak 2.000 km, mewakili mesin pembunuh yang dapat menghancurkan puluhan kota di Israel dalam satu serangan. Informasi tentang kemampuan dan karakteristik Arash-2 sebenarnya masih terbatas. Tapi, Panglima Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Qumars Haidari mengatakan Arash-2 adalah salah satu drone jarak jauh terdepan dengan presisi tinggi dan akurasi tepat. Melalui sebuah keterangan pada hari Senin kemarin, Haidari menyebut Arash-2 mampu menghindari radar dengan kemampuan destruktif tinggi, di mana ia mencatat pesawat tak berawak tersebut merupakan teknologi terdepan milik Angkatan Darat Iran yang telah dirancang dan diproduksi massal oleh para ahli industri pertahanan negara. Didesain untuk menyerang kota Israel. Panglima Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Qumars Haidari menyebut Arash-2 telah dirancang untuk menargetkan kota pesisir Tel Aviv dan Haifa di Israel jika terjadi konfrontasi militer dengan Zionis. Komandan militer tertinggi Iran itu memang pernah mengungkit penghancuran 2 kota di Israel jika konfrontasi terjadi. Tepatnya pada September 2022 bersamaan dengan serangan sabotase rahasia Israel di dalam Iran dan meningkatnya serangan IDF terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran di Suriah. Di tengah meningkatnya ketegangan, Haidari melalui sebuah program yang disiarkan TV pemerintah mengatakan Arash-2 ini memiliki kemampuan unik dan dapat pulih beberapa kali hingga mengenai target. Salah satu fitur utamanya merupakan pengintai dan mampu mengenai sasaran yang sama persis dengan sasaran rudal balistik THAAD. Saat itu, ia juga menekankan bahwa pihaknya hanya menunggu perintah untuk menggunakan kemampuan tersebut suatu hari nanti. Kini, Iran kembali menggaungkan ancaman lamanya. Jadi, akankah kesempatan kali ini menjadi momen yang dinanti-nantikan Iran sejak lama? Jika benar demikian, maka Israel seharusnya bersiap, apalagi Haidari mengklaim pasukan Angkatan Darat Iran adalah pasukan terbesar, paling lengkap dan beragam, baik dalam hal teknologi dan peralatan, sambil merujuk pada kekuatan helikopter yang disebutnya tak tertandingi. Israel antisipasi serangan Iran. Baik Israel maupun Amerika Serikat, keduanya tidak mungkin mengonfirmasi ketakutannya terhadap ancaman yang dilayangkan Iran sebagai bagian dari perang psikologis. Tapi, melihat bagaimana mereka merespon, menunjukkan bahwa mereka mengakui persiapan besar diperlukan untuk membendung kekuatan Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan, Javid melaporkan rangkaian latihan militer dan sipil disiapkan Israel sebagai persiapan untuk kemungkinan serangan terhadap Iran pada bulan Mei. Latihan tersebut difokuskan pada pertahanan pada serangan rudal dan serangan siber, dengan simulasi respons terhadap kemungkinan pembalasan Iran menyusul eskalasi militer. Selain itu, Otoritas Darurat Nasional menggelar latihan perang berskala besar lainnya pada 31 Maret lalu.
di mana latihan yang dimaksud melibatkan koordinasi dengan sejumlah kementerian pemerintah untuk mempersiapkan serangan siber besar-besaran terhadap infrastruktur penting Israel, termasuk jaringan listrik, sistem keuangan, dan jaringan komunikasi. Tidak hanya sampai di situ, Amerika pun ikut turun tangan dengan mengerahkan baterai terminal High Altitude Area Defense tambahan ke Israel baru-baru ini. Sumber keamanan Israel mengonfirmasi kepada outlet media Israel pada hari Minggu bahwa 2 baterai Patriot juga termasuk di dalamnya. Sebagai catatan, sistem pertahanan rudal balistik telah digunakan untuk melawan rudal Houthi sejak dikerahkan tahun lalu. Artinya, pengerahan yang ditingkatkan menunjukkan kewaspadaan lebih besar terkait kemungkinan serangan Iran di masa mendatang. Netanyahu langsung bertemu Trump. Menjelang pemberlakuan tarif baru yang dicanangkan Donald Trump, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu diketahui berkunjung ke Gedung Putih pada Senin 7 April kemarin. Ini adalah kunjungan kedua Netanyahu sejak Trump menjabat pada bulan Januari, di mana kunjungan pertama di awal Februari berlangsung ketika serangan militer Israel diperbaharui di jalur Gaza. Nah, dalam pertemuan terbaru, Trump mengumumkan bahwa Amerika akan memulai keterlibatan langsung dengan Iran. Berdasarkan laporan CBS News, Trump menyebut pihaknya akan mengadakan pembicaraan langsung dengan Iran. Kami akan mengadakan pertemuan yang sangat penting, dan kita lihat apa yang akan terjadi, katanya selama pertemuan tersebut. Sekalian ia menambahkan bahwa Iran akan berada dalam bahaya besar jika pembicaraan langsung tidak berjalan dengan baik. Beberapa jam kemudian, Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi mengonfirmasi pembicaraan akan diadakan pada hari Sabtu di Oman. Tetapi ia membahasakannya sebagai pembicaraan tingkat tinggi tidak langsung. Ini merupakan kesempatan sekaligus ujian. Bola ada di tangan Amerika, terang Araghchi melalui keterangan di media sosial. Kantor berita Iran Tasnim di sisi lain memberitakan Araghchi akan memimpin delegasi Teheran dalam rilisnya, di mana ia akan bernegosiasi melalui mediator dengan utusan Timur Tengah Amerika, Steve Witkoff. Saatnya untuk mengakhiri ancaman Iran. Analis Israel Kasnet yang menulis komentarnya di jns.org melihat adanya indikasi bahwa Amerika Serikat mungkin sedang mempersiapkan diri untuk konflik besar dengan Iran dalam waktu dekat. Bisa dilihat dari banyaknya rentetan persiapan yang dilakukan. Selain pemindahan sistem pertahanan udara penting seperti Terminal High Altitude Area Defense, Amerika juga menempatkan kembali USS Carl Vinson dan Carrier Strike Group-nya ke Timur Tengah, serta pengerahan sedikitnya 6 pesawat pengebom siluman strategis jarak jauh B-2 Spirit baru-baru ini ke Diego Garcia di Samudra Hindia turut dilaporkan. Sejalan dengan itu, militer Amerika dalam pernyataannya menyebut Kepala Komando Pusat, Jenderal Michael Kurilla mengunjungi Israel pada minggu lalu. Di sana, ia berunding dengan Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir tentang masalah keamanan regional. Lalu, apa maksud dari semua ini? Wakil Presiden Bidang Kebijakan di Jewish Institute for National Security of America, JINSA, Blaise Mistal, menyebut Amerika jelas dalam misinya ingin mengakhiri ancaman Iran. Menurutnya, Iran tidak diizinkan memiliki senjata untuk melaksanakan agenda pembunuhannya. Proksi terorisnya harus ditekan, pengaruhnya di sekitar kawasan itu harus dikurangi, fasilitas nuklir, rudal balistik, dan pabrik pesawat nirawaknya ditutup atau dihancurkan. Untuk itu, Amerika kini telah mengambil langkah penting dengan menempatkan opsi militer di garis depan dan tengah untuk menekan Iran agar menyerah. Senjata mengerikan telah diluncurkan oleh Iran dan sukses mengirimkan gelombang kejut ke musuh Israel dan Amerika Serikat. Entah pihak mana yang akan menderita paling banyak jika konfrontasi benar-benar terjadi, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.